Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur lagi buat kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada di hari yang baru yang Tuhan jadikan buat setiap kita. Mari pagi hari ini kita datang pada Tuhan, siapkan hati dan seluruh kehidupan kita, memuji dan memuliakan namanya, bersyukur untuk anugerahnya. Mari kita datang kepada Tuhan. Betapa hati kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih dan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada di hari yang baru, Tuhan jadikan buat setiap kami. Itu sebabnya kami mau datang bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingini, mari dengan pujian ini dari awal, bukan dengan barang fana. Ingini, oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Oh, hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami datang bersyukur di hadapan-Mu, memuji nama-Mu, bersyukur buat kasih-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang baik, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Kau yang telah menebus kami, Kau yang menyelamatkan kami Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya. Ku bersyukur dan memuji-Mu dan menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur menyembah-Mu. Haleluya. Ku telah mati dan aku seperti yang Kau ingini. Jadilah kepada setiap kami seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Dan biarlah kami terus belajar Tuhan, membangun sebuah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan,
sesuai dengan firman dan kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, biar kiranya pagi hari ini melalui apa yang kami baca, kami dengar dan renungkan melalui kebenaran firman-Mu akan memberitahukan lagi kepada setiap kami jalan kehidupan, jalan kebenaran yang akan terus menuntun kami sampai pada garis akhir yang Tuhan kehendaki, sehingga menghasilkan sebuah hidup yang benar dan berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat. Roh Kudus kiranya mengurapi kami semuanya, sehingga setiap hati dilembutkan untuk dapat menerima dengan sukacita iman dan kerelaan hati firman-Mu yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami dan mengubahkan kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini melalui pembacaan kita dalam Kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-9, firman Tuhan mengatakan buat setiap kita bahwa jalan orang fasik itu adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Dalam terjemahan The Message Bible dikatakan kehidupan yang terbuang atau kehidupan yang jahat membuat Tuhan muak. Dia mencintai mereka yang berlari lurus menuju garis akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, life is a journey. Artinya hidup kita adalah sebuah perjalanan. Hanya persoalannya, jalan mana yang kita pilih untuk kita tempuh dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, persoalannya adalah bagaimana cara kita menempuh perjalanan itu. Bagaimana cara kehidupan kita. Semuanya itu akan menentukan apakah hal itu akan membawa kita pada tujuan yang benar atau tidak. Apakah itu akan membawa kita sampai pada garis akhir atau kita hanya menyerah dan berhenti di tengah jalan. Lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan buat setiap kita. Yang pertama, kita perlu memperhatikan bagaimana selama ini cara kita hidup. Kalau kita memperhatikan cara hidup orang lain, itu kita semua paling pinter. Memperhatikan hidup orang lain, bahkan kemudian menilai plus menghakimi. Nah, ini semua kita pasti tahu. Itu nggak perlu diajarkan. Tetapi untuk kemudian mau memperhatikan kehidupan kita sendiri, nah ini sesuatu yang kita perlu belajar. Karena nggak banyak orang dan nggak mudah untuk orang mau memperhatikan hidupnya, mengevaluasi, memperbaiki, dan lain sebagainya. Tapi itu ternyata sebuah hal yang penting yang mesti kita kerjakan untuk memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Apakah kita hidup sebagai orang yang bijak, yang mengerti kehendak Tuhan, dan kita menghidupinya, atau kita hidup seperti orang yang bodoh karena tidak mengerti kehendak Tuhan. Jadilah orang yang bijak, yang mengerti tentang kehendak Tuhan. Ketika kita mengerti kehendak Tuhan, artinya ketika kita melangkah dalam perjalanan hidup kita, kita memilih jalan yang benar. Salah jalan bisa tersesat, nggak sampai pada tujuan. Mungkin kita punya tujuan yang benar, tujuannya pada keselamatan, tujuannya pada hidup yang kekal, tujuannya memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita salah pilih jalan, apa yang terjadi? Bisa salah jalan, bisa tersesat, nggak sampai tujuan, dan lain sebagainya. Itu sebabnya ketika kita menempuh perjalanan hidup kita harus memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Jadilah orang yang bijak, artinya kita ngerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita ngerti kehendak Tuhan, itu sama saja, sama halnya dengan kita ngerti, oh ini jalannya yang harus kita tempuh. Nah, kalau kita sudah jalan di jalan yang benar, itu akan memastikan kita sampai pada tujuan atau memastikan kita dapat berjalan dengan baik. Bila kita memutuskan mengambil sebuah jalan yang benar, yaitu bila kita belajar mengerti kehendaknya dalam hidup kita. Jangan jadi orang yang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, sehingga dia hidup dengan cara dunia seperti halnya orang yang tidak mengenal Tuhan. Itulah orang bodoh, sehingga banyak menyia-nyiakan waktu dalam hidupnya. Sehingga dia membuang-buang waktu dalam hidupnya untuk hal-hal yang gak perlu. Seperti halnya orang yang mungkin punya tujuan, tapi gak tahu jalannya dan gak mau bertanya, apa yang terjadi? Hanya akan berputar-putar dan membuang banyak waktu. Tapi berbeda bila orang kemudian sudah tahu tujuannya,
kemudian dia tahu jalannya, akan lebih efektif, cepat. Sehingga tidak banyak waktu yang terbuang, tapi menggunakan waktu hidupnya dengan efektif. Sudah bisa membayangkan bila kita mengadakan sebuah perjalanan dan kemudian kita mungkin sudah tahu tujuannya, tapi kita nggak tahu jalannya dan kita nggak mau bertanya. Hanya akan membuat kita berputar-putar, nggak tentu arah, membuang banyak waktu, tenaga, bahkan mungkin juga membuang banyak bensin dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita nggak sampai pada tujuan. Hanya berputar-putar, nggak jelas, nggak tentu arah. Itu sebuah gambaran dalam hidup kita kalau kita menjadi orang bodoh yang nggak ngerti kehendak Tuhan. Sehingga orang berkata apapun ya kita ikuti. Kita ngikuti cara dunia, cara yang nggak benar dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita hari ini, perhatikan bagaimana cara kita hidup. Pastikanlah kita menjadi orang yang bijak yang mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, lewat kebenaran firman Tuhan ini memberitahukan lagi buat setiap kita, agar dalam kehidupan kita mau meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang salah, dan memulai sebuah cara hidup yang baru, yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Seperti lewat pujian tadi kita menyanyi bersama-sama mengatakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mematikan cara hidup kita yang lama dan kemudian memunculkan sebuah kehidupan dengan cara hidup yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk merubah cara hidup kita itu diawali dengan merubah cara berpikir kita. Karena segala sesuatunya pusatnya pada pemikiran kita. Ketika pikiran kita berubah, itu akan mengubah cara pandang kita, mengubah cara bicara kita, termasuk cara hidup kita. Nah, semua diawali tentunya dengan perubahan pola pikir. Sebab itu dalam kitab Roma juga pasal yang ke-12 dikatakan bahwa kita perlu mengalami pembaharuan akal budi kita. Seperti ya ketika digunakan kata pertobatan itu menggunakan kata metanoia, perubahan pikiran. Ketika seseorang pikirannya sudah berubah ke arah yang benar, berpikiran memiliki cara berpikir yang benar, itu akan mempengaruhi seluruh cara hidupnya. Sebab itu dalam kitab Roma dikatakan mesti mengalami pembaharuan pikiran. Dari pikiran duniawi, pikiran yang buta, pikiran yang tidak mengenal Tuhan, itu kemudian ketika disingkapkan, terus dibaharui lewat kebenaran firman Tuhan, itu akan membuat kita ngerti. Dulunya kita nggak ngerti, nggak tahu, dulunya kita bodoh. Bodoh karena nggak tahu. Tapi ketika firman memberitahu kepada kita dan kita mau tahu dan menerimanya, dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tahu terus kita meningkatkannya menjadi mengenal akan kehendak Tuhan. Itu tahapan yang harus kita lewati dalam hidup kita. Nah, semua bisa terjadi bila kita kemudian mau firman Tuhan memperbaiki, terutama pola pikir kita yang salah dan keliru. Jangan seperti pola pikir dunia, tapi berubah menjadi pola pikir kerajaan Allah, pola pikir kebenaran di dalam Tuhan. Sehingga dengan cara demikian terus dibaharui, dibersihkan, dibaharui oleh firman Tuhan, sehingga itu akan mengikis hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat terus dibersihkan. Seperti halnya satu gelas cangkir yang penuh berisi dengan kopi yang warna hitam pekat, tapi ketika kemudian dialiri air dari air keran, terus mengalir air yang jernih, apa yang terjadi? Terus dialiri terus menerus, maka itu akan memenuhi dan bahkan melimpah dari gelas itu, sehingga air yang tadinya gelas itu yang penuh dengan kopi yang hitam pekat, kopinya akan kemudian keluar karena diisi terus dengan air yang jernih, dan kemudian akan terganti menjadi satu gelas yang penuh dengan air yang jernih. Itu sebuah gambaran dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah air yang jernih. Bila pikiran kita terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka seperti halnya kita sedang dibersihkan dari pemikiran-pemikiran yang gelap, yang kotor, yang gak benar. Itu diubahkan cara berpikir kita dengan cara yang benar, sehingga kita bukan hanya sekedar berhenti, tapi berbalik arah sepenuhnya. Rasul Paulus memberikan contoh yang baik. Kalau dulu engkau mencuri, merugikan orang lain, melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sekarang kalau engkau bertobat, bukan hanya sekedar berhenti, gak nyuri lagi,
Tapi apa yang mesti dilakukan? Paulus memberikan contoh yang jelas. Dulunya mencuri merugikan orang lain dan melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan karena mengambil jalan pintas, menghalalkan segala macam cara. Tapi begitu Anda bertobat, perubahan pikiran terjadi, maka yang terjadi dia bukan hanya berhenti mencuri, tapi dia sekarang bekerja dengan cara yang jujur, yang halal, yang benar. Dan kemudian setelah mendapatkan hasil yang baik, dulu dia ngambil punyanya orang dengan paksa, dia ngambil punyanya orang. Sekarang ketika dia sudah bekerja dengan baik, mendapatkan penghasilan, dia belajar untuk memberi. Dan itulah sebuah gambaran pertobatan yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan ketika perubahan pola pikir yang terjadi itu mempengaruhi pada pola hidup kita. Nah, semuanya diawali dari pola pikir. Nah, ketika orang diterangi oleh firman Tuhan, pola pikirnya menjadi berubah. Kalau dulu ketika dilukai oleh orang lain cenderung akan dendam, cenderung akan membalas, membenci, bahkan mungkin sakit hati dan kepahitan. Tapi setelah diterangi oleh firman Tuhan yang membuka cakrawala berpikir kita, yang tadinya gelap sekarang diterangi oleh firman Tuhan. Nah, saya nggak mau lagi dendam, nggak mau lagi benci, nggak mau lagi kepahitan, apalagi sakit hati, tapi belajar untuk mau mengampuni. Cara berpikir dunia, rugi dong. Kita sudah dilukai, kita sudah disakiti, kok biarkan begitu saja, kok malah memberkati? Harusnya dibalas dengan lebih mungkin lebih kejam lagi. Tetapi bagi anak Tuhan, firman Tuhan menerangi, sehingga nggak lagi hidup dengan cara yang lama, harus dendam dan kemudian sakit hati, tapi mau melepaskan pengampunan, bahkan memberkati. Kalau dulu sukanya marah, jadi pemarah, sedikit-sedikit marah. Tapi ketika diterangi oleh firman Tuhan, perubahan pola pikir terjadi, maka menjadi orang yang ramah, orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi situasi yang sulit, tapi juga sabar dalam menghadapi orang yang sulit. Bahkan dulu mungkin orangnya pelit, kikir, bahkan dengan bermacam-macam pembenaran diri mengatakan hematlah, pembenaran diri dengan mengatakan berhikmat dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya mungkin kikir, mungkin pelit. Tapi kalau engkau sudah diterangi oleh firman Tuhan, memperbaharui lagi pemikiran kita. Karena kalau ukuran dunia, seberapa banyak yang kita dapat peroleh dan kita miliki, itu ukurannya. Tetapi di dalam Tuhan, seberapa besar yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Tapi ketika kita mengenal kasih karunia Tuhan, mengalami kasih Tuhan, sebenarnya tidak mungkin kita tidak akan bermurah hati. Nah, orang yang mengalami pembaharuan, dia tidak akan pelit lagi, tapi bermurah hati sebagaimana Sakeus. Kalau dulu orang tersebut sukanya menghalalkan segala macam cara, mungkin dengan cara mencuri untuk mendapatkan uang, mungkin dengan cara menipu orang lain untuk mendapatkan uang, mungkin dengan cara korupsi untuk mendapatkan uang dan lain sebagainya. Tapi sekarang dia nggak lagi demikian. Perubahan pikiran terjadi, maka dia memiliki sebuah kehidupan yang jujur, yang benar. Dia bekerja dengan benar, bekerja dengan baik, bahkan bekerja dengan jujur, karena dia tahu Tuhan sumber berkatnya. Pada saat dia mengerjakan yang benar, Tuhan akan memberkati. Pada bagian yang ketiga yang terakhir dari firman Tuhan ini, kita belajar bersama-sama dalam hidup kita perlu mengarahkan pandangan kita dan langkah kita pada panggilan surgawi dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita dapat terus berlari sampai garis akhir. Paulus mengatakan bahwa aku melupakan apa yang di belakangku, aku mengarahkan sekarang pandanganku pada apa yang di hadapanku, yaitu panggilan surgawi, dan kemudian melangkah dan berlari ke arah sana. Sehingga pada akhirnya Paulus juga mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah pelihara iman. Demikian pula seharusnya dengan kehidupan saudara dan saya. Dalam perjalanan kehidupan kita, sudah seharusnya maka dalam hidup ini kita belajar mengarahkan pandangan kita dan langkah kita pada panggilan surgawi. Banyak orang bahkan rela melepaskan panggilan surgawi hanya demi mengejar kesenangan duniawi. Itu banyak. Tapi saat seseorang berjumpa dengan Yesus dalam hidupnya, maka seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang dulu merupakan sebuah kemuliaan yang berharga, yang aku cari, yang aku kejar,
Ternyata setelah aku ketemu Yesus, semuanya sampah, kotoran, gak berguna. Semua yang dulu dia pikir sebuah pencapaian, keberhasilan, semua yang dipikir dulu adalah semua kenikmatan dan kesenangan dunia, yang dia cari sebuah kebanggaan, pembuktian diri dan lain sebagainya. Tapi ketika dia ketemu Tuhan, semuanya itu hanyalah sampah. Dan mulai sejak itu dia berpaling, dia melupakan semua yang di belakang dan mengarahkan diri pada apa yang di depan. Panggilan surgawi dalam Yesus Kristus Tuhan, dia berlari menuju ke sana. Dan ini yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita berjalan, tapi berlari. Ibaratnya kita sedang dalam pertandingan iman, maka perlu percepatan. Nah, kita mestinya lari. Kalau dulu mungkin kita hanya beribadah seperti biasa, mungkin terlambat ibadah. Coba kita lebih sungguh lagi, datang lebih sebelum waktunya, kita sudah datang beribadah dengan persiapan hati dan hidup yang baik. Dulu kita nggak pernah berdoa, sekarang lebih banyak lagi porsinya kita berdoa, membaca firman Tuhan dan lain sebagainya. Sebuah hal yang mesti kita kerjakan. Bahkan dalam praktek kehidupan kita menuju panggilan surgawi, kita mengesampingkan bahwa hal-hal yang kita kerjakan hanya demi mencari sebuah keuntungan semata, tapi kita mengerjakan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu yang penting, supaya lewat hidup kita lah melakukan apa yang benar. Mari kita belajar, arahkan pandangan kita pada sesuatu yang bernilai kekal. Jangan hanya pada hal-hal yang di dunia ini yang sementara, yang singkat, yang semu. Tapi mari coba arahkan pandangan kita, langkah kita pada panggilan surgawi dalam Tuhan. Maka kita akan bisa berlari sampai tujuan akhir yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu pagi hari ini Tuhan, untuk kasih dan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang memberitahukan lagi pada kami semuanya, akan dalam kehidupan ini kami memiliki sebuah hidup yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Sebuah kehidupan yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu sebabnya dalam hidup ini kami belajar untuk mau menanggalkan cara hidup kami yang lama, sehingga kami berbalik kepada Tuhan, meninggalkan jalan hidup yang jahat, yang salah, dan kepada jalan kebenaran di dalam Engkau Tuhan. Seperti halnya Rasul Paulus Tuhan, kami belajar untuk menanggalkan, melupakan apa yang ada di belakang kami, dan kemudian berpaling dan mengarahkan pandangan kami pada panggilan surgawi dalam Tuhan. Dan kami terus berlari menuju kepada panggilan surgawi itu yang membawa kami sampai pada garis finish, garis akhir yang Tuhan kehendaki. Sebuah kehidupan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Kami sadar kekuatan dan kemampuan kami sangat terbatas. Itu sebabnya kami mau terus bergantung penuh pada anugerah Tuhan. Hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan, maka kami akan dapat kuat dan mampu untuk menjalani sebuah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kiranya Engkau meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami semuanya, sehingga setiap kami dapat menjalani dan memiliki sebuah kehidupan yang benar dan berkenan kepada-Mu, tapi sekaligus sebuah kehidupan yang menjadi berkat buat banyak orang. Berkati pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang boleh mengikuti doa pagi ini, dimanapun kami berada, kiranya kasih dan kemurahan Tuhan boleh ada di tengah kehidupan kami dan memberkati kami semuanya, sehingga setiap kami mungkin yang lemah, kami pagi hari ini telah dikuatkan kembali dan diteguhkan di dalam Tuhan melalui firman-Mu. Kami yang mungkin mengalami sakit kelemahan tubuh, kami pun mengalami jamahan lawatan kasih Tuhan yang menjamah dan melawat kami, sehingga kami mengalami kesembuhan dan pertolongan daripada Tuhan. Kami yang mengalami pergumulan di tengah kehidupan kami pun mendapatkan jawaban daripada Tuhan yang meneguhkan kami, supaya kami tetap bersandar dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, kasih anugerah-Mu melimpah atas Indonesia. Berkati pemerintah yang ada di pusat sampai yang di daerah, supaya mereka dapat bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab, tapi juga disertai takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Sehingga kami terus boleh melihat bagaimana kebaikan Tuhan nyatakan atas bangsa kami, tapi juga atas daerah kami di tempat ini Tuhan. Kalau sebentar selesai doa ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tuhan kiranya berkenan menyatakan penyertaan dan pemeliharaan-Mu atas kami semuanya. Baik kami akan bekerja, melanjutkan studi pendidikan, aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa,
kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Doa kami Tuhan Yesus terus menyertai, memberkati, dan melimpahkan anugerah-Nya.